jurisian yang telah bergabung dalam agenda Ngopi Seruput pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu saja berkat keriduannya lah kita semua dapat bergabung pada agenda Ngopi Seruput ini dengan sehat walafiat dan tentu saja dengan semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Baik, hadirin sekalian, kami sampaikan bahwa Ngopi Seruput adalah singkatan dari Ngobrol JPI seputar akar rumput, yaitu diskusi rutin yang diadakan oleh JPI, Juris Police Institute, untuk membahas isu ketatanegaraan maupun kebijakan publik. Diskusi ini nantinya akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Juris Police Institute, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, dan terakhir akan ditutup oleh closing statement dan juga sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai paparan materi oleh narasumber, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Juris Police Institute kepada Kak Atari Farhani SHMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih moderator. Suara saya terdengar sebelumnya? Sudah terdengar? Terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini yang sangat luar biasa, Pak Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Selamat siang, Prof. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk bisa bersamai kami dalam agenda Ngopi Seruput yang diselenggarakan oleh Juris Police Institute. Alhamdulillah pada akhirnya JPI berjodoh dengan keluangan waktu Mas Uceng untuk bisa membersamai kami semua dalam Ngopi Seruput ini. Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada seluruh peserta jurisian yang telah juga meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan siang hari ini, dan tak lupa juga seluruh jajaran tim Juris Police Institute yang saya banggakan. Tak lupa puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka melalui virtual Zoom dalam rangka diskusi menyoroti terkait dengan problematik RUU Kilat dari Watimpres ini. Dan salawat juga serta salam kita sanjungkan kepada Baginda Besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita tentunya dari zaman kegelapan ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Juris Police Institute memang merupakan sebuah lembaga yang diinisiasi oleh anak-anak muda, tentunya khususnya para serikandi hukum dengan tujuan untuk memberikan pencerahan serta cakrawala keilmuan bagi seluruh lapisan masyarakat, tentunya melalui salah satu agenda rutin kami, Ngopi Seruput, Ngobrol JPI seputar akar rumput, yang memang selalu membahas isu-isu terkait dengan berbagai macam hal problematika kebangsaan yang tengah terjadi. Dan saat ini kami mengangkat tema bersinggungan dengan revisi kilat Undang-Undang Watimpres, mengingat ada berbagai macam hal kejanggalan yang kami rasa perlu didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya adalah pengembalian kembali Watimpres sebagai lembaga negara yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama bahwasannya yang dulu namanya DPA tersebut sudah dilakukan suatu perubahan dan sudah tidak menjadi sebagai lembaga negara, namun dikembalikan lagi melalui revisi ini. Tidak hanya itu saja, hal-hal lain tentunya juga berkenaan dengan anggota Watimpres yang semula dibatasi 8 orang, namun sekarang tidak terbatas. Ini menjadi
salah satu hal yang mungkin perhatian bagi kita bersama, apakah anggota One Team Press nantinya memang mengakomodir para pensiunan yang mungkin salah satunya saja bisa saja Presiden Jokowi bisa masuk kembali sebagai Dewan Pertimbangan Presiden yang memang pada akhirnya kita anggap DPA bukan lagi Dewan Pertimbangan Agung, namun lebih kepada Dewan Pensiunan Agung tentunya. Dan tak kalah lupa juga kita menyoroti terkait dengan proses kilat dari revisi Undang-Undang Anti Pres ini. Mengapa demikian? Karena memang tidak adanya meaningful participation dalam pembuatan RUU Anti Pres ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ketika dalam hal ini tidak adanya meaningful participation, maka pembuatan RUU ini sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan banyak hal lainnya, mungkin bisa kita katakan bahwasannya RUU ini cacat secara konstitusional dan tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan untuk lebih jelas nantinya akan kita diskusikan bareng untuk bisa memberikan pemahaman secara mendalam kepada kita semua, dan semoga diskusi yang kita selenggarakan Juris Institut Senggalakan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan peserta sekalian dan bisa menambah cakrawala serta khazanah keilmuan bagi rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan siang hari ini telah meluangkan waktunya. Mungkin demikian dari saya mewakili seluruh jajaran tim para serikandi hukum Juris Institut. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Juris Institute atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti agenda diskusi siang ini, karena telah tercatat peserta yang mendaftarkan dirinya kepada untuk diskusi siang hari ini sebenarnya sekitar 127 orang. Cuman ini yang udah masuk ada sekitar 60-an orang. Yang mana mayoritas peserta Ngopi Seruput ini berasal dari kalangan mahasiswa dari seluruh Indonesia, juga para akademisi, dosen, dan pengamat-pengamat konstitusi lainnya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang pada agenda Ngopi Seruput Ngobrol JPI seputar akar rumput dengan tema romantisme Orde Baru pada revisi kilat Undang-Undang Watim-Pres. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja agenda yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH LLM, kepada Bapak Zainal Arifin Muchtar, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi serba nggak enak nih, karena saya lagi bawa mobil, dan nggak mungkin saya bawa mobil sambil berbicara, jadi saya harus singgah. Dan saya kira ya artinya saya nggak bisa singgah agak lama tuh. Barangkali saya hanya bisa menyampaikan dalam beberapa hal. Kalau mau ditunggu juga saya sampai ke tujuan, karena Jogja tahulah akhir pekan biasanya agak macet. Ya mungkin bisa tertunda sampai jam 2-an lebih atau setengah 3. Tapi beginilah, saya menepi sekarang ya, sementara waktu saya menepi untuk berbicara. Yang pertama, saya tidak pas juga, ada beberapa hal yang tidak pas kalau Anda bicara soal romantisme Orde Baru. Dewan Pertimbangan Agung itu tidak berada di zaman Orde Baru sebenarnya. Undang-Undang Dasar mengaturnya itu sudah sejak lama, ya kan, dari Undang-Undang Dasar 45. Bahkan konsep DPA itu memang sudah ada duluan dalam konteks Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kalau kita bicara undang-undang, ada beberapa hal yang teman-teman memang harus perhatikan. Yang pertama tentu saja harus diperhatikan adalah soalan apa yang dimaksud dengan prerogatif presiden. Nah, pertanyaan terbaiknya adalah pasal mengenai One Team Press itu sebenarnya adalah
eh, domainnya presiden atau bukan? Itu pertanyaan pertama tuh. Kan 16 dan 17 itu kan seakan-akan domainnya presiden. Tergantung keyakinan teman-teman sebagai seorang scholar. Saya bicara sebagai seorang scholar ini ya. Seperti apa sebenarnya makna prerogatif itu? Karena tergantung. Kalau Anda memahami prerogatif itu adalah belongs to presiden dan tidak boleh dibagi, maka ya tergantung presiden memang. Termasuk soalan Kementerian Negara. Berapa jumlah menteri dan lain sebagainya. Kalau Anda penganut yang namanya prerogatif itu adalah uh, sesuatu yang tidak bisa didebat sama sekali. Dia milik presiden. Kecuali kalau Anda memaknai ulang bahwa prerogatif itu adalah hak, ya kan, yang dikasihin pada presiden, tapi tidak berarti adalah cek kosong sepenuhnya. Kalau Anda maknai tidak cek kosong sepenuhnya, bentar Pak, bentar, nggak apa-apa, saya di sini aja dulu, saya di sini aja dulu. Kalau Anda maknai cek kosong sepenuhnya, Anda bisa bilang bahwa One Team Press itu adalah milik presiden. Dia mau berapa jumlahnya, berapa orangnya, itu terserah presiden. Itu jadi satu itu. Saya tidak akan mengatakan yang namanya prerogatif itu hanya ada satu teori. Enggak. Tergantung orang memaknai prerogatif. Ya. Itu yang pertama teman-teman harus ingat. Yang kedua, saya mau bilang bahwa kalau Anda baca undang-undang atau rancangan undang-undang atau apapun itu, setidaknya ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Hal yang pertama tentu saja adalah hal yang berkaitan dengan substansi. Substansi ini nanti kita analisis kemudian barangkali ya. Tapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah politik hukum. Politik hukum ini kan sekurang-kurangnya itu ada 4 aspek. Sekurang-kurangnya ada 4 aspek. Aspek pertama itu adalah yang disebut dengan konstitusi. Tentu saja ya. Apa makna konstitusi? Makna pasal yang mengatur Dewan Pertimbangan Presiden ini, apakah mau dimaknai secara letterleh atau tidak? Karena itu sangat menentukan. Kalau kita baca pasal itu, sebenarnya tertulisnya Dewan Pertimbangan Presiden. D kecil, P kecil, dan P kecil. Jadi tidak ada kewajiban untuk menamakan dia menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Artinya kalau mau di-shifting menjadi Dewan Pertimbangan Agung, nyaris tidak ada masalah secara substansi. Yang kedua, ya, selain konstitusi, yang kedua tentu saja kita bicara soal ideologi. Ideologi partai. Nah, ini memang yang tidak terlalu jelas di Indonesia. Karena saya kira dalam sebuah pembentukan undang-undang, saya nyaris tidak bisa menemukan lagi sekarang apa makna ideologi dalam pembentukan undang-undang. Karena pembelahan ideologi kita itu adalah nasionalis dengan agamis. Yang saya kira nyaris tidak memberikan sumbangsi apa-apa dalam pembentukan undang-undang. Pembentukan kebijakan itu kan sebenarnya pertarungan antara ideologi partai. Misalnya kalau dalam kasus di Amerika itu pertarungan antara konservatif dengan liberal. Nah, konservatif itu sudah punya certain position cara berpikirnya. Misalnya dia lebih pro pada oligarki. Dia lebih pro pada pengusaha misalnya. Konsep liberal itu beda cara berpikirnya. Nah, di kita, pembelahan kita itu adalah nasionalis dan agamis. Yang saya kira tidak banyak sumbangsihnya
pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya perdebatan soal perdebatan soal perdebatan soal undang-undang One Team Press, cipta kerja dan lain sebagainya, kita nyaris tidak menemukan apa makna di balik ideologi partai itu. Apa sumbangsih agamis misalnya terhadap pembentukan undang-undang? Apa sumbangsih nasionalis pada pembentukan? Saya kira nyaris tidak ada. Lagi pula semua partai saya kira ngumpul di tengah. Semua partai ngaku nasionalis pada saat yang sama ngaku agamis. Semua partai. Karena tidak mungkin laku partainya kalau dia tidak ngaku nasionalis dan tidak ngaku agamis. Kalau dia nasionalis murni, tidak ada agamisnya, tentu tidak akan dipilih oleh publik. Itu sebabnya misalnya PDIP membangun sayap muslim yang disebut dengan Baitul Muslimin di dalam partainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, politik hukum itu adalah kerja-kerja teknokrasi. Kerja-kerja konsep, kerja-kerja riset. Nah, di sini yang barangkali kita harus pertanyakan, apa makna dibalik menggeser Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA? Apa maknanya? Apakah itu menambah substansi kapasitas pekerjaan, kemampuan Dewan Pertimbangan Presiden atau DPA atau apapun namanya itu bekerja? Karena saya kira problemnya bukan di level penamaan, tapi levelnya adalah sebagaimana masukannya diabsorb oleh presiden. Ya kan, karena nyaris kita tidak pernah mendengarkan, saya kira dari semenjak Undang-Undang Dasar diubah dan beberapa kali DPA, Dewan One Team Press disebut, One Team Press itu seakan-akan kan berubah menjadi kawan-kawan intim presiden kan. Yang itu membuat nyaris tidak pernah ada makna. Ya, masukannya juga saya kira masukan yang tidak banyak didengarkan. Nah, apakah dengan mengubah menjadi DPA itu kemudian tiba-tiba langsung menguatkan? Saya kira enggak juga. Nah, kerja-kerja teknokrasi ini yang barangkali harus kita kasih catatan. Misalnya mengubah pasalnya dengan menyatakan dengan tegas dia adalah lembaga negara yang setingkat. Itu menurut saya pekerjaan agak sedikit bodoh menurut saya. Karena orang semua tahu kalau dia berada di konstitusi, maka posisinya sederajat, setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tidak perlu dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatakan dia lembaga negara yang setingkat dengan lembaga lainnya gitu. Saya kira itu adalah pengaturan yang agak terkesan, saya tidak ingin mengatakan bisa jadi bukan bodoh ya, tapi terkesan itu redundancy. Pengulangan, karena Undang-Undang Dasar sudah mengaturnya bahwa kalau dia ada di Undang-Undang Dasar, ya berarti posisinya adalah lembaga negara yang setingkat, ya, sederajat gitu. Dia punya posisi yang kuat. Nah, jadi pertanyaan paling mendasar menurut saya bukan berada di teknokrasi, bukan berada di konstitusi, dan bukan berada di bukan berada di ideologi, karena memang di situ tidak jelas. Nah, pertanyaan terbesarnya itu di teknokrasi. Misalnya kalau kita tanya, riset apa yang menjelaskan One Team Press tidak berguna dulu? Apakah memang persoalannya karena penamaan? Persoalan sebenarnya dari One Team Press itu apa? Saya kira kerja teknokrasi ini yang minim ya untuk mengawal politik hukumnya. Yang keempat adalah partisipasi. Politik hukum itu yang membedakan negara demokrasi dengan negara non-demokrasi itu adalah partisipasinya. Karena semua negara bikin undang-undang pasti melihat konstitusinya. Semua negara ketika membuat undang-undang pasti memperhatikan pertarungan partainya. Semua negara ketika bikin undang-undang biasanya dia pakai riset. Dia pakai, apalagi kalau kebijakannya yang bersifat teknis, itu biasanya pasti pakai riset. Nah, yang paling berbeda itu adalah partisipasi. Jadi kalau ada misalnya, saya ingat
Pak Baidowi itu ngomong bahwa tidak penting partisipasi karena yang penting semua tahapan sudah dilakukan, menurut saya itu menunjukkan watak tidak demokratisnya. Itu menunjukkan bahwa cara berpikirnya memang dia tidak paham yang namanya perbedaan penyusunan undang-undang dalam konsep demokrasi dengan tidak demokrasi. Karena partisipasi itulah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar kalau kita bicara soal konsep demokrasi. Nah, jadi saya kira persoalan mendasar dari Undang-Undang One Team Press ini atau DPA ini sebenarnya adanya di politik hukumnya. Politik hukumnya itu apa? Ya, khususnya di dua level itu tadi. Level di teknokrasi, kerja-kerja teknokrasi, dan kerja-kerja yang berbasis dengan partisipasi. Karena kita tahu itu semua ada, itu semua tidak ada. Nah, yang kedua, baru selain politik hukum, yang kedua baru kita bicara soal RUU itu sendiri. RUU ini pasti dibedakan menjadi dua. Satu adalah formalitasnya, formnya. Yang kedua adalah substansinya. Ya kan? Yang pertama bicara soal bagaimana dia dibentuk. Yang kedua adalah bicara soal bagaimana isinya. Nah, soal bagaimana dibentuk, maka parameter terbesarnya itu adalah partisipasi, yang tadi sudah sebagian saya bahas di politik hukumnya. Partisipasi ini memang ya persis di putusan MK, sekurang-kurangnya kan didengarkan, dipertimbangkan, lalu kemudian dijelaskan, ya, heard, lalu kemudian explain, sama tiga hak yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Nah, saya kira di kasus Undang-Undang One Team Press ini memang tidak ada prosesnya, tidak ada. Kita tidak tahu di mana prosesnya. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan substansi. Kalau substansi, saya kira satu, sepanjang yang saya lihat ya, karena saya bacanya skim, yang satu adalah soalan penamaan. Tadi saya sudah bilang, soal nama ini nggak ada, boleh saja kalau mau diganti nama kan. Nggak ada larangan karena dia pakai huruf kecil di dalam konstitusi. Artinya namanya bisa lain berbeda. Cuma problem saya adalah apakah untuk menguatkan lembaga ini harus diubah nama. Ya kan, saya kira, saya nggak tahu tuh, apakah nama memang mengubah lalu kemudian memperbaiki nasib. Ya saya nggak tahu, mungkin Pak Jokowi punya keyakinan berbeda karena dulu namanya Mulyono kan, kemudian diganti menjadi Jokowi, nasibnya kemudian menjadi presiden. Wallahu alam, saya nggak tahu tuh, apakah penggantian nama itu memang mengubah nasib sebuah lembaga. Tapi saya kira tidak banyak ya dalam konteks, karena lagi-lagi saya kira One Team Press ini sangat bergantung bagaimana presiden mau mengabsorb, mau menerima masukan dari One Team Press. Yang kedua ya, soalan jumlah anggota itu. Nah, ini belakangan memang saya kira ada gejala kue kekuasaan ini harus dibagi seluas-luasnya. Karena memang setiap kekuasaan direbut dengan sebuah proses koalisi gemuk, itu mau tidak mau memaksa bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan itu harus kencang. Saya kira itu yang membuat undang-undang Kementerian Negara juga diubah menjadi unlimited juga. Dari dulu yang 34 kan, pasal itu kemudian dihilangkan. Ini juga sama saya kira. Kenapa kemudian rancangan undang-undangnya mau didorong ke arah sana? Karena kursinya yang mau dibagi sebesar-besarnya. Walaupun DPA ini menurut saya setidaknya dalam beberapa tahun terakhir dan diperlakukan oleh presiden di zaman pasca reformasi, jadi seperti pengangguran terselubung sebenarnya kan.
Karena dia ada seakan-akan kuat tapi nggak pernah dipakai oleh presiden untuk dimintai pandangan, pendapat, bahkan kemudian mewarnai putusan presiden. Saya kira nggak terjadi. Jangan-jangan memang tempat parkir saja. Tempat parkir orang-orang pada akhirnya jumlah itu. Yang ketiga tentu saja adalah ya tadi saya sudah bilang beberapa tetek bengek soal mencantumkan dia sebagai lembaga negara yang sebenarnya nyaris tidak ada korelasinya dengan prestasi. Nah, ini yang terakhir yang saya mau bilang, tagihan kita terbesar adalah soal legislasi. Memang kita harus mengakui bahwa keinginan politik atau pertarungan politik itu pasti ada dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang itu adalah resultan dari kepentingan politik, kita tahu itu. Tapi jangan pernah lupa, tadi saya sudah bahas bahwa politik hukum itu tidak melulu soal politik. Politik hukum itu tidak sekedar bicara soal ideologi partai atau keinginan partai, dia bicara juga soal konstitusi, dia bicara juga soal partisipasi, dan dia bicara juga soal hal yang berkaitan dengan teknokrasi, berkaitan dengan riset-risetan. Nah, pertanyaan kita terbesar di RUU ini sebenarnya di situ. Nah, kita tidak tahu ya RUU ini akan dikemanakan, tapi saya kira pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan yang paling besar. Saya kira itu dari saya, sekitar hampir 25 menit. Saya mohon izin untuk mematikan kamera, biar saya bisa bawa mobil, karena di sini kayaknya parkirnya nggak bisa terlalu lama, dan supaya saya bisa nyampe ke tempat tujuan, biar saya bisa ngobrol sambil pertanyaan dari teman-teman bisa saya dapatkan gitu. Ya, saya pakai headset saja, kemudian supaya saya bisa sambil bawa mobil. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal Arifin Muchtar atas pemaparan materinya. Selanjutnya teman-teman peserta silahkan apabila ingin menanyakan pertanyaannya boleh langsung mengetik di kolom chat atau nanti boleh langsung ditanyakan juga kepada kepada Dr. Zainal Arifin Muchtar. Namun sambil berjalan sambil menunggu narasumber boleh diketikkan terlebih dahulu saja pertanyaannya. Baik, ada satu penanya dari Mas Putra, boleh langsung saja disampaikan pertanyaannya, Bapak Putra. Namun terlebih dahulu disampaikan juga nama lengkap serta asal instansi. Terdengar ya, Mbak? Ya, terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Universitas Bengkulu. Izin bertanya pada Dr. Zainal Arifin Muchtar. Pak, saya ingin bertanya tentang, saya ngikut termasuknya belum baca total ya tentang RUU ini, RUU One Team Press yang baru. Tapi dari berita online yang ada, contohnya yang saya ambil yang paling kredibel ada Hukum Online. Itu ada penambahan kewenangan dari One Team Press, yaitu melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, mungkin Bapak yang concern di bidang ini dan juga mendengar, mungkin lebih banyak mendengar daripada saya, maksud dari peninjauan pelaksanaan undang-undang ini seperti apa ya? Atau apakah sama seperti ingin menciptakan One Team Press ini seperti Konsil d'État di Perancis ataupun Raad van State di Belanda? Mungkin ini mohon pencerahannya Bapak Dr. Zainal Arifin Muchtar.
Wilayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya. Baik, Bapak, silakan. Sepanjang yang saya baca dan saya pahami, penambahan itu nyaris sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa. Kenapa? Karena produk dari One Team Press ini tidak bersifat mengikat secara langsung. Dia tetap saja masuk menjadi rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden. Nah, tergantung Presiden. Kan tergantung Presiden. Mau sebenarnya kerja-kerja evaluasi perundang-undangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Di dalam Undang-Undang 12 2011 yang terakhir diubah di 2023, itu kan juga sudah ada sebenarnya evaluasi. Sebuah lembaga itu berhak melakukan evaluasi. Pemerintah berhak melakukan evaluasi perundang-undangan. Bedanya dengan evaluasi yang dilakukan oleh DPR, DPR langsung bisa membentuk draft perubahannya kan. Dia langsung bisa bikin draft amandemen karena dia bersifat istilah dalam hukumnya itu adalah dia bersifat self review. Dia review karena dia memang punya kewenangan langsung di situ. Ya kan, jadi dengan sendirinya dia bisa mereview dan reviewnya itu langsung bisa berjalan, langsung bisa efektif gitu. Nah, tapi kalau One Team Press, walaupun dia melakukan review, dia tidak bisa melakukan eksekusi apa-apa. Karena usulannya itu selalu dalam bentuk rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden. Presidenlah yang akan mengeksekusinya dalam bentuk usulan perubahan undang-undang. Nah, itu yang saya bilang tadi. Makanya dalam benak saya ketika membaca draft itu, tentu orang bisa berbeda pendapat karena pembacaan beda-beda ya. Sampai sekarang yang saya baca itu adalah nyaris sebenarnya tidak memberikan makna apa-apa. Dugaan saya memang lebih banyak soal upaya untuk memperbanyak kursi kekuasaan saja. Kue kekuasaan yang harus dibagi itu banyak, sehingga kursi-kursi kekuasaan itu dibuka selebar-lebarnya. Itu Mas Putra. Itu pemahaman saya. Mbak, boleh tanya lagi, Mbak? Ada satu lagi yang terlupa tadi. Oke, baik. Silakan Pak Putra. Pak Uceng, mohon maaf, ada lagi yang terlupa, Pak, tentang Monggo, Mas. Saya masih nyalain kamera ya, masih di jalan. Enggak, Mas. Tentang sekarang One Team Press ini jadi lembaga negara. Kalau di pasal 16 itu kan walaupun tidak ada tersirat, tapi itu kan ada di bab kekuasaan pemerintah gitu ya. Ada di bab kekuasaan eksekutif dan terjemahannya dia adalah salah satu sayap presiden atau West Wing-nya. Nah, ini ketika ini dijadikan menjadi lembaga negara, menurut Pak Uceng ini potensi nggak ini pelanggaran terhadap konstitusi yang berujung pada bisa dibatalkan, atau mungkin MK akan moderat ya, mungkin kalau putusannya dia akan kembalikan ke rumusan yang lama sebagai sayapnya pemerintah. Mungkin ini Pak Uceng. Saya begini ya Mas Putra ya, semua lembaga yang bekerja untuk negara itu adalah lembaga negara. Semua. Cuma nanti dia dibedakan antara lembaga negara yang langsung dibentuk oleh negara ataukah dia dibentuk oleh pemerintah, dibentuk oleh eksekutif. Sehingga dia bisa dianggap sebagai lembaga eksekutif. Nah, One Team Press menurut saya, walaupun dia dibentuk oleh presiden, tapi dari dulu dia diatur langsung oleh undang-undang. Jadi sebenarnya dia diatur oleh proses legislasi kan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jadi dia dari dulu adalah ya lembaga negara bagi saya. Ya. Nah, beda misalnya dengan kepolisian. Kepolisian memang langsung disebutkan dia bukan dalam konteks tertentu dia tapi sebagai alat kelengkapan negara kan. Fungsinya khusus tuh, fungsi polisi. Nah, kalau ini dia lembaga yang memang ya lembaga negara.
yang langsung, makanya saya bilang tadi, jadi semacam apa ya, pasal percuma tuh kalau dicantumkan bahwa lembaga negara, ada pasal yang di Undang-Undang RU ini yang mengatakan dia menjadi lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lain tuh. Dari dulu dia setingkat. Problem dari One Team Press atau DPA ini menurut saya adalah sejauh mana dia mau digunakan oleh presiden. Itu problemnya. Jadi problemnya itu tidak berada di level hierarki. Karena dari dulu hierarkinya kuat. Levelnya itu adalah sejauh mana diabsorb oleh presiden. Nah, saya kira dalam 20 tahun pasca reformasi, 20-an tahun pasca reformasi, ada berapa presiden yang punya Dewan Pertimbangan itu, tapi dia tidak banyak menggunakannya. Nggak banyak diabsorb. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Apakah mengabsorbnya itu adalah dengan meningkatkan, dengan mengubah namanya, meningkatkan menjadi lembaga negara setingkat? Menurut saya enggak. Karena tergantung presidennya kan. Tergantung presidennya mau mengabsorbnya atau tidak. Karena bentuk Dewan Pertimbangan, ya memang produknya adalah pertimbangan. Yang namanya pertimbangan dari dulu tidak mengikat. Ada pertimbangan yang mengikat. Pertimbangan itu menjadi magistrate of influence, bukan magistrate of sanction. Dia mendorong influence, dia mendorong pengaruh, ya kan? Tapi pengaruhnya itu berhasil dia dorong tergantung dari negara mau mengabsorb atau tidak pengaruh itu. Karena dia bersifat rekomendatif, dia nggak bersifat sanksi. Gitu loh, Mas Putra. Baik, Penentuan lembaga negaranya setingkat apa itu nggak ini ya, Pak Uceng ya? Kalau Prof. Jimli kan di dalam buku perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi kan menulis lembaga negara lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah ini kira-kira menurut Pak Uceng ini terakhir Pak, ini lembaga negara lapis berapa nih? Terima Nah, kasih. itu penggolongan saja. Penggolongan Jimli itu tidak mendatangkan implikasi regulasi aturan-aturan hukum. Nggak ada implikasinya. Yang namanya penggolongannya penggolongan. Jauh sebelum Jimli sudah ada. Misalnya kalau Anda baca Jelinek. Jelinek itu kan dari dulu udah membedakan. Lembaga negara ada yang namanya mittebare dan unmittebare. Yang langsung dengan yang tidak langsung. Yusril juga pernah ngomong dulu. Dengan mengatakan bahwa ada lembaga negara yang penting. Bertahannya negara tergantung lembaga itu ada lembaga yang tidak penting. Kalau dia tidak ada, negara tidak rubuh lah, kira-kira begitu. Ya, itu adalah pengkategorisasian. Silahkan kategorisasi. Saya kalau Anda baca bukunya, saya juga baca buku saya juga jelasin kan. Saya mengkategorisasi kan. Ada yang namanya lembaga negara, langsung negara, ada yang namanya eksekutif, ada yang bersifatnya auxiliary, ada yang bersifat utama kan. Itu soal soal pengkategorisasian. Tapi apakah ada pengaruh kategorisasi? Nggak ada. Apakah ada pengaruh kategorisasi? Kategorisasi yang berpengaruh itu adalah paling kuat pengaruhnya sebenarnya cuma satu, yaitu apa? Mana lembaga negara yang ada dalam undang-undang dasar dan mana yang hanya dibentuk lewat undang-undang. Itu yang menentukan. Kenapa itu menentukan? Karena ada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Itu saja yang menentukan. Itu pun menurut saya tergantung penafsiran soal sengketa kewenangan antar lembaga negara itu. Gitu loh, Mas Putra. Terima kasih Pak. baik, sudah cukup jelas ya Pak Putra. Terima kasih Jadi Mbak. pada intinya adalah yang paling penting sejauh mana si One Team Press ini akan diabsorb oleh Presiden. Begitu Prof. Denal. Baik, selanjutnya kita persilahkan Bapak Syahril Ramadan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya bisa didengar jelas ya, Mbak? Sudah jelas. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Zainal. Saya Syahril Ramadan dari
asal instansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, langsung aja dari pertanyaannya. Walau se seberbagai kontroversialnya, Pak Zainal bisa melihat nggak DPA ini sebagai kayak lembaga second chance darinya DPR, dari pengganti DPR. Kita mengingatkan bahwasannya DPA ini kan mempunyai suatu kewenangan yang yang walaupun secara tidak eksplisit dia bisa memberikan suatu pertimbangan, suatu masukan dalam kebijakan keputusan presiden gitu. Mengingat sekarang kan DPR ini kan dalam tanda kutip sedang dalam situasi yang sedang lucu-lucunya sekarang, Mbak Zain. Ya, mohon pencerahannya, Pak Zainal. Iya, saya gini ya, dia tidak akan mungkin setara dengan sifat DPR. Karena DPR itu wajib dalam konteks checks and balances. Kerja DPR itu bukan sekedar kerja bunyi peraturan, tapi keniscayaan sistem presidensil. Niscaya, tidak mungkin dalam sistem presidensil tidak ada DPR. Karena dia checks and balancesnya di situ. Dia yang bersifat mengontrol presiden. Nah, kalau dia sedang lucu-lucunya, ya silakan, tapi mustahil kita berharap Dewan Pertimbangan mengganti fungsi checks and balances kan? Karena nggak setara dia. Fungsi checks and balances itu nggak setara. Nggak mungkin Anda bisa bilang bahwa presiden lebih memilih misalnya digantikan oleh One Team Press dibanding dia mendengarkan dari DPR. Nggak mungkin, karena DPR punya kewenangan yang jauh lebih kuat. Dia punya kewenangan pengawasan, dia bisa melakukan interpelasi, angket, HMP, dia bisa menjatuhkan presiden, banyak gitu. Jadi otomatis walaupun dia setingkat sebagai lembaga negara, tapi tidak mungkin secara kewenangan dia setara. Lawang satu pertimbangan, satu adalah pelaksana langsung dari fungsi pengawasan model checks and balances. Itu Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, Pak Syahril? Jelas, Pak. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, terkait dengan sejauh mana One Team Press ini nantinya akan diabsorb oleh Presiden. Apakah nantinya benar-benar itu menjadi kewenangan penuh Presiden untuk menggunakan sejauh apa tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh si One Team Press ini? Apakah nantinya sebetulnya ada batasan-batasan juga kepada yang diberikan kepada Presiden penggunaan rekomendasi atau pertimbangan yang telah diberikan oleh One Team Press ini sejauh mana dapat digunakan oleh Presidennya? Apakah ada batasan tertentu seperti demikian, Prof? Kalau baca Undang-Undang Dasar, baca Undang-Undang One Team Press yang lama, dan baca revisi ini, nggak ada. Yang namanya pertimbangan adalah pertimbangan. Dia tidak akan bersifat mengikat. Tergantung Presiden mau mengikatkan diri atau tidak. Tergantung Presiden. Mau mengikatkan diri atau tidak. Apakah ada kewajiban untuk Presiden taat? Ya nggak juga. Nggak ada kewajiban Presiden untuk taat. Apakah ada kewajiban Presiden untuk mencuekin? Nggak ada juga kewajiban mencuekin. Tergantung Presiden. Nah, itu memang perdebatan besar ketika DPA dihapuskan dan dijadikan Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau Anda baca kembali risalah perubahan Undang-Undang Dasar. Di risalah itu perdebatan-perdebatan begitu sudah ada. Cuman selalu dibenci yang namanya DPA, karena DPA itu diparkir saja orang-orang di situ kan. Oleh Soeharto misalnya diparkir orang-orang tertentu di situ. Dan orang-orang yang kritis tidak ditaruh di situ malah. Nah, itu yang membuat DPA itu dianggap tidak ada guna. Nah, dibikinkan One Team Press. Dianggap awalnya pemikirannya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden, isinya itu para teknokrat.
untuk memberikan masukan. Kalau Anda baca risalah, Anda bisa baca di risalah, masukan substansi kepada presiden. Tapi ternyata kan tidak dijadikan begitu juga. Sepanjang yang ada itu yang dipilih, mohon maaf nih, orang-orang tua yang ngasih masukan begitu-begitu saja. Yang dipinjam itu adalah rismanya saja. Yang itu pun presiden sebenarnya tidak melaksanakan. Saya nggak tahu ya, tapi seingat saya nyaris tidak ada masukan DPA yang pernah dieksekusi oleh presiden. Nah, sekarang ini sudah posisinya seperti itu, mau dikembalikan lagi model DPA yang lama. Ya, silakan. Itu memang organnya presiden. Organ yang dalam tanda kutip nyaris percuma gitu. Begitu? Baik, baik Prof. Jadi sebenarnya nyaris percuma ya Prof. Cuman di revisi ini juga ada penambahan ketentuan bahwa jumlah anggota One Team Press ini nantinya akan ditentukan jumlah banyak atau sedikitnya oleh presiden dengan mempertimbangkan efisiensi. Pertanyaannya Prof, sebenarnya efisiensi ini tuh ada nggak sih makna secara hukumnya atau makna secara ketanagaraannya atau bagaimana Prof? Nggak ada. Efisien itu khas cara berpikir kalau aliran hukumnya itu kira-kira aliran hukum yang lebih economic law ya. Efisien itu cara berpikir economic law. Dalam artian jumlahnya sesedikit mungkin, tapi bisa memberikan hasil yang sebesar mungkin. Kan itu makna efisien. Nah, berapa jumlah yang pas, ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Efisien itu kan tidak berarti tidak bisa kita patok jumlahnya cuma harus 1 orang misalnya atau 2 orang. Karena alat ukur efisiennya, bekerjanya itu tetap berada di presiden. Presiden merasa efisiennya itu ketika ada berapa orang. Itu ya, teman-teman kalian. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Ratna Dewi Gatsiasih. Pertanyaannya izin saya bacakan, Prof. Apakah mungkin suatu saat kedudukan One Team Press dapat diubah menjadi lembaga pengikat yang bisa mengeksekusi pertimbangannya yang disetujui presiden? Tentu hal ini akan sangat berbahaya dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan semakin merajalela. Mungkin nggak, Prof? Ya, saya kira secara konstitusi tidak. Karena memang konstitusinya Dewan Pertimbangan kan, bahasa pertimbangan itu ada. Tidak mungkin tiba-tiba diubah menjadi Dewan Penyuruh Presiden misalnya. Nggak mungkin tuh. Karena di Undang-Undang Dasarnya Dewan Pertimbangan, ya, mau namanya menjadi presiden atau agung itu soalan lain, gitu. Apakah bisa diubah menjadi sesuatu yang mengikat? Tergantung presiden mau mengikatkan diri atau tidak. Kalau presidennya misalnya percaya betul dengan DPA-nya, lalu semua analisis DPA-nya diiyakan, ya berarti bisa. Tapi itu bukan berarti harus dicantumkan dalam undang-undang, karena undang-undang itu menempatkan yang namanya sebagai pertimbangan. Pertimbangan itu, ya sepemahaman hukum saya adalah tidak mengikat. Kewajibannya adalah memberikan pertimbangan. Tapi apakah mengikat? Tidak. Gitu. Baik, jadi memang balik lagi kepada presidennya mau mengingkatkan diri kepada pertimbangan dari One Team Press itu sendiri atau tidak, begitu ya, Prof? Izin balik lagi ke soal efisiensi yang tadi, Prof. Apakah nantinya ada mekanisme evaluasi untuk kita melihat ini efisien atau tidak adanya One Team Press ini? Soal efisien atau tidaknya itu adalah tergantung dia mau digunakan atau tidak. Maka menurut saya selama ini presiden tidak menggunakan apa-apa. Dan itu yang membuat dia tidak efektif dan tidak efisien. Tapi kalau dia mau digunakan, ya dia bisa berguna. Tergantung presiden mau mengabsorbnya. Kan? Itu yang saya bilang tadi. Lembaga ini sangat bergantung pada keinginan presiden. Gitu.
Baik, Prof. Untuk adanya revisi ini sendiri kan kita masyarakat mengharapkannya adanya perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan dari tubuh One Team Press itu sendiri. Menurut Prof, apakah revisi ini sebenarnya berpotensi dapat menangani isu akuntabilitas atau transparansi dari One Team Press itu sendiri, terutama terkait masukan dan pertimbangannya untuk Presiden? Apakah ada celah-celah perbaikan gitu, Prof? Sepanjang yang saya baca dari draft RUU-nya kan nggak ada. Nah, semua tergantung bagaimana kelembagaan One Team Press mau bekerjanya. Mungkin secara administrasi dia akan jauh lebih kuat. Karena dia dianggap lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lain, berarti dia pasti ada kesekjenannya tuh. Yang gitu-gitu tuh. Jadi kelembagaan administratifnya yang kuat. Tapi apakah hasilnya nanti akan kuat dan diterima oleh Presiden? Tergantung Presiden. Secara administratif dia akan lebih kuat, tentu. Saya tidak akan menafikan itu. Ya kan? Tapi secara fungsi, ya tidak tahu. Tergantung Presidennya. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah, karena Undang-Undang One Team Press ini disahkan pada periode Presiden yang sekarang masih Bapak Jokowi, sedangkan yang mana diketahui juga kalau Undang-Undang One Team Press ini sebetulnya dikhususkan, diperuntukkan untuk Presiden terpilih nantinya, Presiden Prabowo. Bagaimana sebetulnya pandangan atau kacamata ketatanegaraan terkait pengesahan undang-undang yang padahal undang-undangnya digunakan nanti, cuman disahkannya sekarang. Bagaimana, Prof, menurut Prof? Kalau itu pembicaraan berbeda, itu beda lagi tuh. Itu pembicaraan soal apakah Presiden lemdak atau tidak di akhir masa jabatannya. Nah, tapi sepanjang yang kita lihat dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu nggak mengatur apa-apa soal lemdak. Bahwa saya setuju bahwa Presiden harusnya lemdak, harusnya ada tindakan tertentu yang dia tidak bisa lakukan lagi, iya. Harusnya iya. Tetapi di Indonesia kan tidak. Jadi apakah dilakukan oleh pemerintah? Lakukan karena tidak ada aturannya. Dan yang kedua adalah ini adalah proses legislasi. Kan ini proses legislasi nih, bukan proses Presiden semata. Itu kerja antara Presiden dengan DPR. Ya kan? Jadi perdebatannya adalah apakah lemdak itu memang hanya dilekatkan pada Presiden atau juga seharusnya dilekatkan kepada DPR. Karena pembicaraan soal lemdak DPR itu juga ada. Di beberapa negara itu mulai memperbincangkan soal DPR juga harusnya mengalami lemdak. Dia nggak boleh lagi bikin peraturan-peraturan tertentu. Gitu ya. Teman-teman sekalian, saya pamit ya. Baik, terima kasih Prof atas jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga telah bergabung dan memaparkan materi serta memberikan pemahaman kepada kita semua terkait revisi Undang-Undang One Team Press itu sendiri di tengah kesibukan dan juga di tengah-tengah perjalanan. Segala kekurangannya kami mohon maaf, Prof. Sekali lagi kami makasih ya. Terima kasih. Salam buat teman-teman. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, dengan demikian berakhir juga diskusi kita pada siang hari ini dengan tema romantisme Orde Baru pada revisi kilat Undang-Undang One Team Press. Namun tentu saja kami dari panitia ingin menyampaikan permintaan maafnya karena tidak dapat kami pungkiri bahwa waktu penyelenggaraan diskusi ini menjadi sangat singkat dan juga tadi lumayan molor waktunya. Semoga teman-teman berkenan membukakan pintu maaf karena di luar kuasa kami. Selebihnya kami dari Juris Policy Institute mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurisian yang telah bergabung meramaikan diskusi rutin Ngopi Seruput yang diselenggarakan oleh JPI. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman jurisian yang belum terjawab, jangan khawatir teman-teman.
tetap dapat masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada bisa disampaikan melalui WA group, bisa disampaikan melalui Instagram, bisa disampaikan melalui WA admin Juris Policy Institute. Teman-teman boleh menanyakannya dan nanti insya Allah akan kita bahas dan kita langsung tanyakan kepada para ahlinya, terutama dalam hal ini kepada Pak Uceng. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, mohon kesediaan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Jadi agar dokumentasinya bisa tercapture dengan baik, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya dan kami masih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memasang virtual background-nya ya teman-teman, biar dokumentasinya seragam. Baik, kami beri waktu 1 menit ya teman-teman untuk menyiapkan virtual background dan juga mengaktifkan kameranya. Oke, baik teman-teman, boleh berpose dengan baik, tampilkan posenya yang terbaik. Kami panitia akan melakukan sesi dokumentasi. Di hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik teman-teman semua, dengan telah dilaksanakannya sesi dokumentasi, maka berakhir pula agenda ngopi seruput pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu maaf dan beribu-ribu terima kasih kepada antusiasme teman-teman semua mengikuti agenda ngopi seruput. Jangan lupa terus nantikan agenda ngopi seruput JPI berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan tema-tema yang tentu saja aktual. Dan jangan sungkan teman-teman dapat mengusulkan tema apa yang teman-teman ingin dibahas, ingin teman-teman diskusikan bersama dengan Juris Policy Institute. Kami sangat terbuka dengan kritik dan masukan daripada teman-teman jurisian semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurisian.